Boleh. Ya baik. Bang Kubil, setiap hari ini sahabat Bang Raymond meninggal dunia tadi pagi. Dengar kabar ini seperti apa? Ya viral banget ya, terutama di Paski ya. Kita memang kan punya grup Paski yang memang aktif banget. Teman itu terakhir kemarin sama Paski ada acara di Ancol. Dan ternyata juga beliau juga Juni kemarin tuh dapat postingan barusan dari teman juga wisudain anaknya, alhamdulillah sih ya, anaknya bisa satu wisuda. Dan ya itu ada reuni kemarin katanya berapa hari yang lalu makan, terus ada ya semacam ada yang dirasa lah tiba-tiba nggak enak badannya ya itu ya, klimaksnya tadi terjadi ya yang kita nggak inginkan ya, beliau tinggal kita semua dan jemput temennya Bang Mudi Taylor ya, karena kan dulu ada Mudi Taylor tuh berdua sama dia akrab banget ya, satu grup sebelum bergabung dengan Abdel Temon ya. Tapi dia luar biasa. Kalau Bang Kubil sendiri sih terakhir karena beliau punya salah satu podcast ya, kita ngisi tuh berdua beliau ya, untuk bincang-bincang banyak sih yang diomongin ya sama beliau sih, banyak pengalaman yang bisa diambil dari perjalanan berkesenian beliau yang sangat ya situatif ya, berkah banget sih. Kalau saya lihat sih Bang Temon sih rezekinya kayak jenggot ya, dikerok lumbu berkah banget ya. Cuman ya walau alam bisawab kalau lihat kesehariannya memang beliau sangat orang yang sangat low profile, beliau sangat ya bersahaja lah orang, karena memang karena komedian jadi dibilang sakit ya kagak. Banyak teman-teman bahkan cerita dari beberapa teman dari teman-teman yang udah seangkatan beliau udah jadi anggota dewan ya, banyak yang ngajakin, "Teman lu sakit tuh kayaknya lu sakit lo." "Enggak, gua nggak sakit." Gitu. Ada yang bilang, "Mau ke rumah sakit, gua bawa ke rumah sakit ya, biaya nggak usah lu pikirin," kata gitu. Tapi ya karena memang ya itulah ya seorang Temon yang memang tidak merasakan sakitnya, pada akhirnya ya sakitnya itu membawa beliau ya pada akhirnya disebut sama Yang Maha Kuasa. Mungkin itu saja yang bisa Bang Kubil sampaikan ke teman-teman pers, dan kita kehilangan seorang komedian yang handal, komedian yang humble, komedian yang care, yang enggak ya yang enggak apa ya kalau dibilang enggak sombong ya, lebih apa ya, lebih bersahaja banget sih, bergaulnya enak banget. Tapi sempat mengeluhkan kondisi badan tidak Bang? Ya kalau cerita dari yang Bang Kubil barusan dapat postingan, justru kemarin itu ada reuni teman SMA ya, makan bareng terus ada yang dirasa itu. Dan terakhir karena apa namanya dia punya tensinya tinggi, yang pada akhirnya kalau udah tensi kan larinya kan kemana-mana itu kan, ke jantung dan sebagainya. Ya diagnosis terakhir sih jantung katanya sih ya. Jadi kita Bang Kubil sih nggak secara pasti, tapi itu ada postingan dari temen, dan kemudian temennya itu nggak teman SMA-nya pada saat yang ada di Jakarta. Itu sih update terakhirnya ya. Terakhirnya itu aja sih teman-teman ya. Bang Kubil mungkin melihat beliau juga sosok ayah seperti apa sih ke anak-anaknya, kan kemarin juga sempat ada di mereka wisuda anaknya cum laude, seperti apa Bang Kubil? Ya kalau Bang Kubil sih nggak ngelihat secara apa ya, secara utuh ya apa ya rumah tangga Bang Temon, tapi ya itu tadi ya ada postingan beliau bulan Juni yang lalu bahkan kasih apa namanya gambarnya lagi bersahaja segala macam. Dan ya kita sebagai teman ya cukup bangga ya kalau Bang Temon juga artinya apa dalam membina rumah tangga sudah melahirkan anak-anak yang berhasil ya, anak-anak yang sudah bisa membanggakan orang tua. Ya saya salut sih, di satu sisi saya salut dengan Bang Temon, tapi di sisi lain ya kita sayangin Bang Temon tuh nggak ngerasain yang sakit yang memang udah bertahun-tahun yang udah dirasakan, yang pada akhirnya menggerogoti apa namanya tubuhnya, yang pada akhirnya ya Tuhan manggil lebih cepat ya. Apa namanya dan juga video konten almarhum tahun 2021 yang sempat mencari kamu seperti mati juga. Dan juga sempat menonton juga lagi konten beliau. Ya kadang-kadang kan konten itu kan dibuat kan apa ya untuk mencari sensasi ya, yang pada akhirnya kadang-kadang itu justru yang pada akhir bulan hari ke hari yaitu menjadi kenyataan.
Kadang-kadang kita, gue pengen mati di sini nih, gitu kan. Itu kan cuma ada apa ya, semacam kalau dibilang candaan ya, guyon, humor gitu ya. Tapi karena memang kan beliau kan orang humoris kan, beliau kan terkenal komedian ya. Apa yang beliau ucapkan kadang-kadang kan kalau bahasa Betawi bilang ngejeblak aja kan. Tapi itu justru yang pada akhirnya ya mungkin Tuhan ya pada titik tertentu apa yang diomongin itu jadi kenyataan gitu loh. Kan kita nggak tahu nih mulut kita kan, kadang-kadang orang bilang mulutmu adalah harimaumu kan ya, mulutmu itu juga menjadi doa kan. Jadi ya ini kan pelajaran juga buat kita, kalau ngomong jangan sekate-kate lah, terus sewaktu-waktu itu omongan itu juga bakal nimpa kita diri kita sendiri. Ya mudah-mudahan apa yang keluar dari lisan bibir mulut kita terus kita mengucapkan hal-hal yang baik lah, insya Allah. Sosok Bang Temo sendiri di mata Bang publik gimana sih Bang? Ya tadi itu seperti Bang Kubil bilang bahwa orangnya humble ya, ya bersahaja, nggak neko-neko gitu kan. Karena kan memang ya itu satu, karena memang posisinya, karena memang basicnya beliau seorang komedian, jadi ya itulah di mana aja bercanda aja kan. Jadi nggak ada susahnya kalau orang bilang deh walaupun dalam keadaan susah tapi lagi nggak ngerasa susah, itu aja sih. Bang, ada yang mau sampaikan Bang ke Ya, keluarga? buat saudara-saudara Handai Tolan, terutama keluarga besar dari Bang Temon, ya di kesempatan yang baik ini Bang Kubil mengucapkan bela sungkawa dan mudah-mudahan beliau banyak menghibur orang, mudah-mudahan hiburan beliau salah satu Tuhan mengampuni dosa-dosa dan Tuhan menempatkan di posisi yang terbaiknya, insya Allah. Amin. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih Bang Kubil. Maaf, Ya.